أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah menarik kembali terjadi di negara tercinta ini, yaitu seorang wanita yang dikenal sebagai seorang dokter spesialis gigi, dikabarkan masuk Islam. Dia bernama DRG, Carissa Grani, yang memutuskan menjadi seorang mualaf pada ketika negara ini dilanda pandemi COVID-19, termasuk di Indonesia sekitar Maret tahun 2020. Ketertarikannya kepada Islam, ia menuturkan saat pertama kali sedang melintas di masjid dan melihat seorang muslimah lengkap mengenakan nikab. Pada awal pandemi, Maret tahun 2020, itu baru digalakkan protokol kesehatan. Suatu hari saya ada pertemuan di balai kota, saya lewatin masjid, lalu saya lihat ada muslimah pakai nikab. Biasanya lihat yang begitu agak sebelah mata. Tapi hari itu saya lihat kemuliaan wanita itu, jadi mikir hari ini bukankah kita lagi dibuat seperti dia, pakai masker, jaga wudhu, tidak jabat tangan, kata DRG Carissa, dikutip dari satu media, Selasa tanggal 7 September tahun 2021. Ini ajaran agamanya kok baik sekali ya, saya mikir, apalagi saya dengan latar belakang medis kan, saya mikirnya, saya lihatnya, bukan saya jadi awalnya itu nggak belajar doktrin-doktrin ajaran Islamnya gitu, untuk belajar juga kan takut ya, jadi saya cuman iseng browsing, manfaat wudhu, gitu, saya manfaat gerakan sholat gitu, kenapa orang pakai niqab, kayak gitu-gitu, saya lihatnya yang sederhana-sederhana gitu sih, gitu, saya lihat kok secara medis ilmiah bisa dibuktikan, tapi juga ajaran agamanya masuk gitu. Berawal dari situ sih, gerakan sholat, kenapa gini, terus kenapa kakinya, jarinya harus begitu ditekan secara medis, itu semua bisa dijelaskan. Berawal gitu, dari kan. pertemuan sederhana itulah, ia mengaku pikiran dan hatinya menjadi terbuka. Kemudian Carissa mulai mencoba belajar tentang ajaran agama Islam dari sisi lahiriah. Hari itu saya kayak terbuka, tapi dari situ belum masuk ke ajaran Islam. Cari tahu dari sisi lahiriahnya saja, contohnya cari manfaat gerakan sholat, wudhu itu bersihin apa, manfaat puasa Senin Kamis ya istilahnya dari sisi medisnya lah. Dari situ awal tertariknya, lanjut dia. Selama 2 pekan belajar dan mencari tahu sendiri tentang ajaran Islam, DRG Carissa kemudian menyadari bahwa menurutnya Islam adalah agama yang mengajarkan banyak kebaikan. Di saat yang bersamaan, ajaran Islam bisa diterima di akal tapi juga masuk di hati, sehingga terasa seimbang. Sampai akhirnya DRG Carissa disarankan oleh salah seorang teman untuk bertanya-tanya dan belajar di Mualaf Center. Menariknya saat di perjalanan menuju lokasi, DRG Carissa berdoa jika memang belajar agama Islam adalah hal yang salah membuat dirinya durhaka kepada orang tua dan Tuhan, ia ikhlas untuk dicabut nyawanya saat itu juga. Sebelum jalan ke sana tuh doa kalau memang ini saya jadinya durhaka ke orang tua dan mengkhianati Tuhan, enggak apa-apa diambil nyawanya sekarang dan jangan sampai ke tujuan. Tapi ternyata sampai di lokasi, dan seharusnya dibatalkan karena itu hari pertama lockdown, tapi ustadzahnya lupa. Intinya, sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala atur sedemikian rupa, pungkasnya. Sebelum memutuskan memeluk agama Islam, Carissa Grani pemeluk agama Kristen. Saat kecil, Carissa Grani menempuh pendidikan di sekolah Katolik. Carissa Grani menikah dengan adik Tessa Kaunang, Genesi Kaunang. Keinginan Carissa Grani memeluk Islam justru muncul ketika awal pandemi COVID-19 di Maret tahun 2020. Saat itu, pemerintah menggalakkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, cuci tangan dan tidak bersalaman. Dari situ, Carissa Grani berpikir perilaku protokol kesehatan itu mengingatkannya akan perilaku seorang muslim. Pakai masker seperti seorang muslimah yang menggunakan cadar atau nikab. Cuci tangan seperti muslim yang selalu wudhu. Entah kenapa saya melihatnya seperti muslimah yang jaga wudhu gak mau salaman, berarti corona membawa saya masuk Islam, katanya. Ini ajaran agamanya kok baik sekali ya, pikir Carissa Grani ketika itu. Carissa lalu mulai mencari di internet seputar informasi mengenai manfaat wudhu, manfaat gerakan salat dan alasan muslimah memakai nikab. Mengutip suara.com jaringan terkini.id, disebutkan bahwa dengan latar belakangnya sebagai orang medis, Carissa Grani menganggap semua ajaran Islam itu secara ilmiah bisa dibuktikan. Gerakan salat kenapa harus begini itu semua bisa dijelaskan secara medis, ucapnya.
Mulai muncul pertentangan di batin wanita yang mengambil gelar dokter giginya di Universitas Indonesia UI. Karissa merasa ada di persimpangan jalan. Di satu sisi ia masih harus menjalani ibadah Kristen, namun di sisi lain ia sudah mulai tertarik dengan Islam. Karissa mengaku ada sesuatu yang tidak biasa dalam dirinya. Saking galaunya, Karissa Grani sampai tidak menjalani ibadah Kristen selama 2 minggu. Padahal sebelumnya Karissa termasuk Kristen taat yang tak pernah meninggalkan ibadah. Di tengah kebimbangannya, Karissa Grani memutuskan bercerita ke teman kerjanya seorang Muslim. Oleh temannya, Karissa diminta datang ke Mualaf Center di Jakarta Barat. Di situ Karissa Grani bertemu Bunda Sri. Bunda Sri menjelaskan tentang tauhid, rukun Islam, rukun iman. Sambil diceritakan itu, gak terasa air mata ngalir terus ya, kata Karissa. Setelah memberi penjelasan, Bunda Sri menanyakan bagaimana selanjutnya. Karissa saat itu mengatakan masih ingin belajar dulu. Jika sudah yakin, baru Karissa akan masuk Islam. Bunda Sri tak mempermasalahkan. Ia hanya memberitahu Karissa bahwa jika Karissa belajar baca Al-Quran belum dihitung pahala karena belum bersyahadat. Karissa pun langsung ingin tahu apa isi syahadat. Bunda Sri menjelaskan bahwa syahadat adalah percaya bahwa Allah itu esa, dan percaya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ternyata Karissa percaya dengan isi syahadat. Hari itu juga Karissa meminta dibimbing membaca syahadat. Akhirnya Bunda Sri membimbing Karissa mengucapkan kalimat syahadat. Hari itu adalah hari bersejarah dalam hidup Karissa. Ia masih ingat ketika itu tanggal 15 Maret tahun 2020. Keputusan Karissa menjadi mualaf ternyata tanpa sepengetahuan suami. Karissa salat diam-diam di rumah takut ketahuan suami. Sampai akhirnya suami memergoki Karissa sedang salat tahajud. Melihat istrinya beribadah secara Islam, suami Karissa emosi. Karissa mengalami tindak kekerasan dari suami. Mulai dari ditampar, dijambak hingga kepalanya dibenturkan ke tembok. Tidak hanya itu, suaminya juga mengancam membunuh anak ketiga mereka jika Karissa Grani pindah agama. Karissa lalu dibawa suaminya ke rumah mertua. Di rumah mertua, Karissa kembali dipukuli suami. Karissa dianggap kemasukan setan lalu didoakan. Ternyata keributan di rumah Karissa diketahui polisi. Menurut Karissa, polisi datang ke rumahnya karena mendapat laporan dari warga adanya keributan di rumahnya. Awalnya Karissa enggan melapor ke polisi. Namun setelah dibujuk polisi, Karissa akhirnya mau visum dan melaporkan KDRT yang dilakukan suaminya ke Polres Metro Jakarta Barat. Akhirnya Karissa memutuskan bercerai dengan suaminya. Karissa juga mencabut laporannya karena suaminya mau memenuhi syarat yang ia ajukan. Pihak keluarga Karissa pun tidak mempermasalahkan dirinya pindah agama. Bahkan kini keluarga Karissa menghormati dirinya yang menjalani ibadah puasa waktu itu. Sekarang kalau saya salat mereka menghargai. Puasa ini mereka siapin sahurnya, tutur Karissa Grani. Bagaimana tanggapan dari saudara-saudari kami? Tulis di kolom komentar. Terima kasih. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat hendaknya. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen di Dunia Mualaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.